Wabil akhos dumateng panjenenganipun Eyang Hajah Makmur ingkang tansah kula hormati nuninjing ingkang tansah kula muliaken. Mugi-mugi Eyang Hajah Makmur tansah kaparingan sehat panjang yuswa, yuswa ingkang manfaat ingkang barokah lan tansah dipun paringi sehat wal afiyah. Amin Allahumma amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wabil akhos dumateng forum komunikasi pimpinan Kecamatan Grabag. Wabil akhos dumateng Bapak Eko Setio Husodo selaku camat Kecamatan Grabag. Panjenenganipun Kapolsek Ibu AKP Diah Ayu ingkang tansah kula hormati. Bapak Dan Ramil, Bapak Kapten Infanteri Budi Arifianto ingkang tansah kula muliaken. Wabil akhos dumateng sedaya para pangemban-pengembating praja, para punggawa-punggawaning praja, aparatur pemerintah desa Tunggul Rejo. Wabil akhos dumateng Bapak Dwi Hartono selaku Kepala Desa Tunggul Rejo beserta perangkatnya, Bapak Sekdes, Bapak Kadus, Bapak Ketua Kemri, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT wonten ing tlatah Tunggul Rejo beserta Ketua Tim Penggerak PKK ingkang tansah kula hormati nuninjing ingkang tansah kula muliaken. Wabil akhos kepada keluarga besar almarhum Haji Makmur ingkang sampun memfasilitasi silaturahim dinten menika. Mudah-mudahan sedaya rencang panitia tansah kaparingan ghirah semangat ibadah saged nambahing manfaat ugi nambahing maslahah pengaosan dinten menika. Amin Allahumma. Wabil akhos kepada keluarga besar Tanfidiah Suryanang Dotul Ulama ugi keluarga besar saking Muhammadiyah napa dene muslimat napa dene Aisyah ingkang tansah kula hormati. Wabil akhos kepada Jamiah Sholawat saking Bagelen ingkang tansah kula hormati nuninjing ingkang tansah kula muliaken. Wabil akhos dumateng sedaya para tamu undangan, para bapak haji, bu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat wal muslimin wal muslimat rahimakumullah. Shallu ala Nabi Muhammad. Gusti Allah ngendikaaken al malu wal banun zinatul hayatid dunya. Yang namanya harta, yang namanya anak, zinatul hayatid dunya, perhiasan di alam dunia. Yang namanya orang tua, Pak, kagungan putra sehat mawon raosé pun seneng. Leres Ibu? Luwih-luwih meriksani putrane, salate enggak ketinggalan, ngajine tenanan, dipun paringi putra putri ingkang cerdas, dipun paringi putra putri ingkang tangkas di dalam dunia pendidikan, raose pun bangga yang luar biasa. Maka keng nopo panjenenganipun Eyang Hajah Makmur nyuwun kalian ingkang putra nggih pun menika Bapak Kombes supados ngontenaken pangaosan dinten menika karena ternyata Mbah Hajah Makmur kagungan prinsip lewat ngendikanipun Gusti Allah bilih kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Ternyata rahmat lan karunianipun Gusti Allah kalau dibandingkan dengan harta yang kita kumpulkan tentu lebih besar rahmat lan karunianipun Gusti Allah. Pramila nikilah saking ayat Quran menika Eyang Hajah Makmur kepingin ngontenaken pangaosan tasyakuran keluarga besar Bapak Kombes menika Bapak Haji Muhammad Nur Subhan kalian Ibu Hajah Lilis Sulistiani ingkang alhamdulillah kaparingan putra kaparingan wayah ingkang alhamdulillah dipun paringi sehat walafiat sukses wonten inggene kariripun lan mugi-mugi sedaya hajat tansah kaparan rahmat ugi barokah Allahumma amin Allahumma. Sebab Eyang Hajah Makmur wau ngendikan kali kula, wong tua siji bisa ngrumat anak 8, tapi anak 8 durung mesti bisa ngrumat wong tua siji. Leres Mbah? Leres Bu? Maka di dalam kitab Syarah Sulamut Taufik dijelaskan bahwa kalau orang tua wafat meninggal dunia, kok masih ninggalin utang, baik utang janji atau utang duit. Yang kedua, meninggalkan wasiat atau nazar. Yang ketiga, pernah sugih tapi sampai wafatnya belum pernah berangkat haji, maka
warisannya belum bisa dibagi. Ngisor wit klopo mesem-mesem. Niki lembut tapi pedes Ibu. Bukan nafsu saya yang ceramah, tapi saya ceramah pakai dasar. Ini di dalam kitab namanya Sulamut Taufik. Dijelaskan di dalam sarahnya, kalau orang tua wafat meninggal dunia, kok masih ninggal utang? Baik utang janji atau utang duit. Yang kedua, masih meninggalkan wasiat atau nazar. Yang ketiga, pernah sugih tapi sampai wafatnya belum berangkat haji, kok ahli warisnya memaksa supaya warisannya dibagi, maka sama halnya ahli warisnya mangan duit riba. Saya menyampaikan ini karena kalau mangke niki setitik belajar saking Pak Kombes. Panjenenganipun Bapak Muhammad Nur Subhan, ternyata kemarin jalan-jalan kalian Ibu Hajah Sulis, ternyata pas jalan-jalan tenggene Desa Tunggul Rejo, Pak Kombes bilang begini sama sang istri, ayang embet. Wajah Lilis jawab balik, ya Mas Al. Onten dawuh napa Pak? Rasa-rasane kok urip nang Tunggul Rejo adem temen ya Bu. Suasanane asri, tangga teparo wonge apik-apik. Tapi kan urip neng desa Pak neng dusun, justru cuaca lan udarane wong dusun niki udara sing bersih Mak. Ngesuk ya dewek nerusna urip, kita niki ndeleng anak putu pada sehat, ndeleng anak putu pada playon, urip nang Tunggul Rejo bae ya Mak. Bilang begitu Pak Kombes. Bayangkan Bu, Jenderal Bintang 1 kepingin urip nang Tunggul Rejo Mbah. Berarti ternyata memang saking pendidikan kala semanten rikala alit, sampai didik ingkang putra putrinipun saestu boten nonton rasa sombong angkuh, malah kepingine serawung teng masyarakat wonten ing dusun. Seneng napa seneng? Seneng napa seneng? Duwe tangga jenderal guys. Karena beliau walaupun sampun jenderal pangkatnya mau bintang-bintang Bu. Karena beliau menikah sesuai dengan sumpah polisi. Loh, yang namanya polisi harus menjunjung sumpah Tribrata. Kami polisi Indonesia, 1. Berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Ingin tahu lanjutannya Pak Kombes? Undang saya di markas Anda. Begini Pak Kombes, Pak Haji Muhammad Nur Subhan, Ibu Nun Sewu. Dulu itu kakak saya ngebet sekali Pak, ingin masuk ke Polwan Ibu. Tapi ternyata sudah masuk ke Polwan, udah mau administrasi, ternyata kiai-kiai kami melarang Pak. Nggak boleh kakak saya jadi Polwan, soalnya kakak saya itu laki-laki Pak. Jadi akhirnya saya Pak yang melanjutkan di Polwan Ibu. Tapi setelah saya masuk ke Polwan langsung ditolak sama Akademi Kepolisian Ibu. Soalnya yang pertama tinggi saya nggak nyandak. Yang kedua untu saya pating cerongok. Dan akhirnya saya orangnya itu nggak putus asaan Pak. Gimana caranya saya harus jadi keluarga dari polisi Bu. Akhirnya saya berusaha semaksimal mungkin. Akhirnya kemarin saya banting setir. Langsung nyalon Bayangkari istri polisi Bu.
Waktu itu saya udah ngebet banget mau jadi bayangkari, mau dapat balok 1 Pak. Tapi ternyata Tuhan berkehendak lain, ternyata saya nggak boleh jadi bayangkari, tetap harus jadi bunyai. Sebenarnya ya bunyai kepingin jadi bayangkari juga Bapak. Akhirnya saya ngebet ngapalin Tribrata. Belum saya hafalin sampai ketiganya, jebule cinta saya kandas Ibu. Sebelum beliau sukses menjadi Pak Kombes, ternyata nggih wonten perjuangan Ibu. Perjuangannya tentu dibalik suami yang sukses ada doa istri yang ahli zikir, ahli tahajud, dan di setiap habis doa tentu mendoakan sang suami. Karena wow Ibu Lilis niku cerita kali kula. Ceritanya begini Bu. Dulu sebelum sukses gaji polisi niku nggak seberapa Bu. Nggak percaya tanya sama Pak Babin Kamtibmas. Kalau Kapolsek mumpung ada Ibu AKP balok 3 itu gaji sebulan mohon izin. Ini privacy tapi ya masyarakat harus ngerti Ibu. Kalau Kombes nggak usah ditanya gaji. Soalnya nopo kuat ngundangi mumpuni. Mumpung ada Ibu AKP mohon izin. Kalau camat dan ramil Kapolsek kayaknya gajinya setara sebulan. Mohon izin ini privacy tapi masyarakat juga kudu ngerti Ibu. Kalau AKP itu gajinya berapa Bu Kapolsek? 7 juta. 3 juta plus tunjangan. Cuma beda sama masyarakat ya dapat. Kalau Kapolsek tunjangan, kita masyarakat kadang ketunjang-tunjang. Mohon izin, dulu sebelum Pak Haji Muhammad Nur Subhan jadi Kombes, ya pernah jadi polisi tingkat prajurit ingkang nun sewu sangat masih rendah. Gimana Ibu? Oh sebelah kiri ngisor Wijati. Pengen meriksani mumpuni, oh nggih. Ngapunten. Mohon izin katanya ibu-ibu nutupin layar LED Ibu. Jadi panjenengan supados pinarak teng pundi niki. Ngapunten niki, Bapak Kombes Bapak Haji Muhammad Nur Subhan dan Ibu lan keluargi sudah menyiapkan segala sesuatunya. Tapi apalah daya tangan memeluk gunung, yang hadir niki ternyata melebihi kapasitas. Dados niki antuke rawuh persis kayak lagi piknik tamasya nggih Bu nggih. Duduknya duduk praktis, pokoknya ngelemprak sikilatis ya Allah ya. Sebelah kiri sana, Assalamualaikum. Alhamdulillah kebagian snack enggak Bu? Kebagian snack alhamdulillah. Datang jam berapa Ibu? 7:30, tetep boten kebagian panggenan nyun pangapunten. Saya makili keluarga besar Ibu Hajah Makmur nyun pangapunten. Jenengan tuke lungguh malah teng ngisor Wijati Bu. Beliau sudah menyiapkan saestu niki sak jatosipun pengaosane hanya keluarga. Tapi ternyata sing dipun timbalin derek soan adalah mumpuni. Alhamdulillah sing rawuh niki full melebihi kapasitas. Nggih, ngapunten sangat Pak Camat, beginilah resikonya dadi wong ayu. Pak Camat guyune ngece banget yakin. Jadi mohon izin pangapunten sangat walaupun tidak bisa jelas meriksani raine kula, sing penting suaranya jelas. Ngaten nggih Bu nggih. Dulu Pak Kombes Pak Haji Muhammad Nur Subhan sebelum jadi Kombes nggih pernah titel jabatannya masih rendah. Betul nggih Pak Daramil? Dan ternyata Pak Kombes Bapak Muhammad Nur Subhan bilang sama sang istri, "Ayang embet, sing sabar sak wetawis. Anake telu si cilik-cilik. Titel jabatane urung ana bintang, urung ana balok si kampret. Gajiku durung sepira. Moga-moga awakmu bisa ikhlas nerima apa anane dhisik. Sementara dadi ibu bayangkari tapi sing prihatin ya Mak." Apa jawabannya Bu Hajah Lilis? "Ya Allah,
Gak usah njaluk ngapura, Pak. Aku demen de bojo koyok sampean. Saben pulang dari kepolisian, kula salaman kali jenengan kerasak kayak salaman karo parut. Jebule titel jabatan kampret esi kasar. Jadi pas salaman kali jenengan kayak salaman karo parut. Tapi kula ngaji kali kiai. Semakin kasar kapal tangane menungso, tanda bersih rezeki menungso kuwi mau, Pak. Maka walaupun panjenengan seorang polisi dengan image yang di masyarakat kurang baik, kula saestu Pak yakin kali panjenengan, rizki yang dipatos kali panjenengan, insyaallah gaji ingkang bersih, ingkang halal, ingkang thayyib. Karena kula mikir, Pak, rezeki yang bersih akan membentuk jiwa ingkang bersih. Nyatane putra putrine, masya Allah, sing bajeng ketampi teng Pertamina. Garwane mawon seorang dokter. Nomor kali alhamdulillah pun S2. Sak menika pun wonten ing kene nyambut damel ngasta. Nomor 3 saweg kuliah wonten ing UGM. Saya yakin, Bu, rezeki yang bersih membentuk jiwa yang bersih. Akhirnya Bu Haja Lilis bilang sama sang suami, "Mboten masalah, Pak. Gaji bersih 20.000 tak tampani. Insyaallah nggawa barokah, Pak." Pak Haji Muhammad Nur Subhan nangis terus ngerangkul Bu Haja Lilis. "Ya Allah, Ma, ora nyono de bojo paling ayu sak ngalam jagat raya Tunggul Rejo. Matur nuwun ya, Ma, gelem ngancani aku sak prana sak prene. Nganti duit 20.000 ya disyukuri banget. Syukur meneh 20.000 bisa kanggo seminggu ya, Ma." Bu Haja Lilis jawab, "Insya Allah, Pak. Ini duit 20.000 orang mung bisa seminggu tapi bisa nggak setahun. Kutuku tanggalan kalender." Di balik suami yang sukses pasti ada doa istri yang luar biasa. Maka nikilah kenapa ngontenaken tasyakuran semeriah ini, karena ternyata orang tua bareng wis dadi tiyang sepuh tenanan paham, wong tua siji bisa ngrumat anak 8, tapi anak 8 durung mesti bisa ngrumat wong tua siji. Betul? Betul? Dan anak-anak zaman sekarang ini taunya dan hanya mengerti nek wong tuane sedo wafat mati ya warisane dibagi. Onten tiang mriki kados niku? Onten tiang mriki kados niku, Pak? Hanya gara-gara rebutan warisan karo sedulur kandung sampai tahunan gak takon-takonan. Hanya gara-gara rebutan warisan karo sedulur kandung kepapasan teng perjalanan ora gelem nyapa. Ada orang sini begitu? Onten? Mangkat wonge mangkat. Na'udzubillahi min. Maka ternyata acara tedak siteniki dan tasyakuran keluarga besar Eyang Hajah Makmur adalah saling mengingatkan. Di dalam kitab namanya Qotrul Ghais. Qotrul artinya tetes-tetes, Ghais itu artinya pitulungan. Jadi ada kitab namanya Qotrul Ghais, tetesnya pertolongan. Dijelaskan ciri-ciri ahli waris yang waras. Saya ulang, ciri-ciri ahli waris yang waras. Sebab zaman sekarang banyak ahli waris tapi ora waras. Ini belum cerita masalah yang bab dalam. Mbah-mbah kakung sami Brebes milih, ya Allah. Emang ceramah saya bikin sedih nggih, Mbak? Saya itu loh, kawit tahu mbak-mbak sepuh podo Brebes milih. Podo nangis hanya nembe cerita bab kitab Sarah Sulamu Taufik. Saya menyampaikan ahli waris yang waras karena memang maaf punten. Aturan menurut kitab Sarah Sulamu Taufik, kalau orang tuanya pernah sugih. Sugih. Sehat finansialnya, sehat mentalnya, sehat badannya,
tapi sampai wafatnya kok belum berangkat haji, maka ahli waris harus membagi warisan orang tuanya untuk membadalkan haji orang tuanya terlebih dahulu, nembe warisane bisa dibagi. Iki nembe wau kula bahas kali Ibu Hajah Lilis. Dados Bapak Haji Makmur alhamdulillah juga sudah dipun badalaken haji oleh putra-putrinipun termasuk oleh Ibu Hajah Lilis. Dados niki sesuai dengan aturan Sarah Sulamut Taufik. Kula ulang. Jadi orang tuanya pernah sugih waktu hidupnya. Badannya sehat, mentalnya sehat, finansialnya oke. Tapi ternyata Allah menghendaki sakderenge tindak haji pun sedo. Maka sebelum warisannya dibagi, ahli waris harus mengambil dana dari duit warisan terlebih dahulu untuk membadalkan haji orang tuanya, baru warisannya bisa dibagi. Karena ternyata menurut Sulamut Taufik, walaupun menerima warisan banyak, tapi kok sangkut paut orang tuanya belum diberesi terlebih dahulu, walaupun warisannya banyak tapi nggak mungkin barokah. Walaupun warisannya niku bisa buat 7 turunan, tapi ternyata masalah sangkut paut baik utang, wasiat, nazar, orang tuanya belum diberesi terlebih dahulu, maka walaupun warisannya banyak, jangankan go pitung turunan. Turunan pertama baru meteng, bayine durung lahir, warisan wis entek sia-sia. Dina-dina go masang judi slot. Na'udzubillahi min. Mohon izin loh. Orang pakai judi slot itu nggak cuman di kota, Ibu. Sekarang orang-orang desa aja pada pinter main judi slot, judi HP di online. Kalau orang judi zaman dulu, Pak, niku terang-terangan di pos kamling. Megangnya kitab Toret sing ditoto dikeret. Monine teplek. Kui kasut. Teplek. Kui bedor. Teplek, kui kenci, teplek. Ibu-ibu pada protes, loh kok mumpuni apal, kiai dilawan. Namanya kiai ya kudu pinter cerita Bu, nggak pinter cerita ora diundang nang kombes ngarang maning. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Di Jakarta Ibu, orang kena prank judi slot utangnya sampai nunggak 47 triliun. Sampai-sampai di desa-desa aja Pak. Maaf ya Pak Kombes, ini agak rahasia umum. Kemarin baru kejadian, ada yang berseragam coklat-coklat satu sektor main judi slot. Nggak percaya, kejadiannya di Kabupaten Cilacap. Nggak cuman orang kota, di desa pun ternyata kena judi slot. Nih maaf, walaupun punya warisan banyak, tapi masalah sangkut paut almarhum orang tuanya belum diberesi terlebih dahulu, maka warisannya nggak mungkin barokah. Begitu aturan di kitab Sulamut Taufik. Maka ketika orang tuanya punya wasiat, punya nazar, walaupun hanya sekedar ucapan lesan, kayak contoh Hajah Eyang Makmur bilang sama mantunya, mantuku ngesuk nek acara pengajian, tulung undang Mumpuni. Pak Kombes balik tanya, Mumpuni emang sopo mbah? Mumpuni iku bocah Cilacap cilik ireng sing merongos. Nah sering banget pengajian di Purworejo, cuman ning Tunggul Rejo niki belum pernah. Ya ora apa-apa lah ngaji nang ngisor Wijatian. Bonggang-bonggangan sing penting acarane adalah dalam rangka silaturahim lan tasyakuran keluarga. Ibu Hajah Eyang Makmur niki bukan nazar, cuma kepinginan mawon, kepingin ngontenaken pengaosan supaya tangga tepalih saged silaturahim lan saged kenal kali putra-putrinipun Ibu Hajah Eyang Makmur sakwayahipun alhamdulillah. Maka niki al mahrumu man hurimal wasiata. Memang kalau yang namanya keinginan wasiat niku memang agak berat. Apa malih penjalukan tiang sepuh.
Maka dalam rangka birrul walidaini bagusi tiang sepuh, ciri-ciri ahli waris yang waras menurut kitab Qatrul Ghais yang pertama mau melanjutkan tali silaturahimnya orang tua. Pengajian hari ini nih, karena ternyata Ibu Hajah Lilis wau ngendika bahwa bapak ipun memang asli Tunggul Rejo mriki. Dan beliau juga Ibu Hajah Lilis kelahiran mriki. Cuma niki kan jobnya niku karirnya niku teng Pontianak Ibu, di luar Jawa. Maka akhirnya untuk ngraketaken seduluran supaya obore enggak sidem. Mula ngontenaken pengosan dinten menika. Niki menurut Qatrul Ghais ciri-ciri ahli waris yang waras. Alias ciri-ciri anak soleh solehah mau melanjutkan tali silaturahimnya orang tua. Zaman sekarang Ibu, anak kalau diajak silaturahim pas Idul Fitri malesnya luar biasa. Padahal kalau zaman dulu Idul Fitri salam bekti pur-puran corok Cilacap. Niku seminggu ngubengi omah sak kampung disowani kabeh. Dan hari ini ternyata sekelas Pak Jenderal mawon, Masya Allah, kersa ngontenaken pengajian ngundang tonggo tepalih. Bahkan mangkene niki kula matur, monggo Pak Kombes jalan di depan, ora usah nang ngarep, wong sampean sing arep ceramah ya kowe sing nang ngarep mumpuni. Dia bilang, "Oh mboten, niki yang punya hajat harus di depan, wis ora nana ndi Kombes ndi mumpuni." Wong aku karo supirku bemangan satu meja bareng. Aku karo asistenku nggone mam ya mam bareng. Apa maning karo tonggo tepalih. Bilang begitu beliau. Berarti niki adalah salah satu ciri-ciri anak yang soleh-solehah karena mau melanjutkan tali silaturahimnya orang tua menurut Qatrul Ghais. Yang kedua, ciri-ciri ahli waris yang waras kerso nyarutangi utang piutang almarhum orang tuanya. Kenapa ada orang tua sedo nggak ninggalin warisan harta kok malah ninggal utang? Karena terkadang ada orang tua arep njaluk duit karo anake kuatir diploro inang mantune. Nyuwun diantar teng klinik, teng kesehatan. Nyun diantar karo anak, benenggone meriang tambah mari. Malah kadang-kadang khawatir ada perintah karo anak, bok ngerusui usahane anak. Sing akhirnya terkadang ada orang tua gak minta duit sama anaknya, dipilalai utang karo tanggane. Tapi bukan di Tunggul Rejo, ono. Cilacap. Ngarani mumpuni apa ya Allah. Niki kula bu kena bumerang niki Bu. Ngomong dewek dibantah karo jamaah. Shallu ala Nabi Muhammad. Dudu wong Cilacap sanes Tunggul Rejo kono ngisor langit adoh. Ada orang tua sedo wafat ninggali utang, anak kerso nyarutangi utang piutang almarhum orang tuanya, niki disebut anak soleh solehah. Tapi dengan demikian keterangan teng kitab Qatrul Ghais, ya ojo wong tuwa ndumeh nolah, mending utang bae anggere iki. Kadara nasi nyarutang iki. Ndak bisa, utang hukumnya tetap utang. Walaupun orang tua kandung utang sama anaknya tetap terbilangnya hutang dan wajib nyarutangi. Cuma utang yang di dalam Islam diperbolehkan adalah utang dalam rangka memenuhi kebutuhan yang gak bisa ditunda. Contohnya nopo? Dahar, mangan. Niku gak kena ditunda. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sampai mengatakan jabatan titel derajat tertinggi di dunia ini adalah mangan. Mah, dahar, gak dahar yo lemes. Pak Kombes ganteng, jabatannya Kombes, gak dahar, lemes. Mumpuni, iso ceramah morot-morot kata niki. Tapi gak mangan, yo lemes Bu. Pak Camat gak dahar, lemes. Pak Dan Ramil gak dahar, lemes.
Makan itu adalah titel jabatan tertinggi di dunia ini. Sedoif itu ternyata kita manusia. Jenderal sekalipun, presiden sekalipun, nggak dahar, lemas. Maka Islam membolehkan umatnya utang, tapi utangnya dalam rangka memenuhi kebutuhan yang nggak bisa ditunda. Salah satunya adalah makan. Utang beras ge nyambung urip. Utang beras go mangan, lah sing duwe beras kok ngakune ora, dosane gedene luar biasa. Ternyata saya punya supporter. Kulo ceramah bae nambahi rungokno. Sing ngendikan rungokno jenengan lho ya Pak ya. Sanes kula wong kula ceramah mboten nonton niatan ngomongi. Niatan kula adalah ngasih paham. Saya ulang. Punya beras. Diutangi kok ngakune orang duwe beras. Maka sing ora gelem ngutangi niki dosane gedene luar biasa. Tapi kalau yang ngutangi udah welas asih, sing utang ya kudu sadar diri. Utang niku memenuhi kebutuhan primer yang nggak bisa ditunda. Jangan utang goro-goro gengsi. Nek duwite cash belanjane teng Alfamart, tapi angger ngutang maring warunge tanggane. Ada orang sini. Ada orang sini begitu. Jadi utang pun ya kudu ngerti status, kudu ngertos status. Kita niki golongan orang yang bagaimana? Sugihkah kita? Siapa orang sugih? Sugih niku Bu, jatah belanja sehari ya. Buat beli beras, gas LPG, bayar listrik, setor banyu, setor arisan, nyangoni bocah sekolah, tumbas buwon dapur, sehari jatah belanja 300.000. Bentar. Ibu jatah belanja sehari 300.000 cukup napa luwe? Cukup napa turah? Turah. Sedina 300.000 luwe. Bener-bener wong wedok-wedok Tunggul Rejo kira kena dijak kompromi. Bisane kula matur jatah belanja sedina 300.000 supaya jatah belanjane sampean ki ditambahi. Kulo niki lagi belani sampeyan. Bener-bener. Berarti ibu-ibu Tunggul Rejo nggak kerso ngapusi, jujur, onaah, bahkan solihah. Tepuk tangan dulu dong. Pantesan Pak Kombes kepingin urip ning Tunggul Rejo. Wong wedone ternyata onaah banget. 300.000 sehari niku luwe. Aman Bu Aja Lilis. 300.000 jatah belanja sehari tanggone Tunggul Rejo niku turah-turah. Oke, saya turunin dikit. Kalau maaf ya tukang syuting. Tukang syuting hari ini agak pakai tenaga ekstra Ibu, karena yang di syuting niki pencinatan banget. Soalnya saya dikasih ruang yang luas, dados kula seneng dan saya sedang mengoptimalkan nikmat dari Allah. Mumpung saya masih sehat, saya masih muda, dados niki kursi ora kanggo Bu. Saya dikasih tempat kursi teng mriko rasane kok kayak pengantin. Mewah banget dekornya Ibu. Kursinya juga terlalu panjang, itu muat 4 orang Ibu. Yaitu ya minimal 2 orang lah, biasanya kan lanang wadon, lah nyong dewek kanang-kanang ya malah kursinya komplang-komplang. Jadi walaupun udah disiapin sama Pak Kombes, saya turun ke sini biar ngajinya niki agak lebih leluasa. Terus mohon maaf ya Pak tukang syuting, hari ini panjang ngesut saya itu agak susah karena nggih pancen beginilah anane, lenjeh banget. Ya bal cenil mumbul-mumbul baik kawit mau. Tapi nun sewu ada yang sedang menunggu-nunggu saya dari tadi ini belum ditabu-tabu ya Pak ya. Oke, soalnya ini pakai alat gending Pak. Gendingan niki nggih.
Dados niki saya harus menyesuaikan bab solawatannya. Nah karena ini disiapin oleh Pak Kombes alat gendingan, ya saya harus menyesuaikan dong. Jenenge dalang ya ora kewonan lakon. Shallu ala Nabi Muhammad. Gimana nih, mau ditabung nggak nih? Mau ditabung, yo nyambut gawe, nyambut gawe. Subhanallah, sak gonggonge barang ditabuh kabeh. Saya paham jenengan dipun timbali mriki mesti ora kurang-kurang amplope wong sing ngundang Kombes, Pak. Tapi karena niki karena respect langsung dipun tabuh, saya sedikit nyawer niki, Pak. Nggih, sami-sami. Ini yang menerima kepala suku. Oh, sanes. Oh, foto-foto. Tenang Pak, udah didokumentasi oleh Pak Kombes sak keluarga, alhamdulillah nggih. Nggih sami-sami yang nerima saweran yang kumisnya jelantir kayak tambang dadung sapi ya Allah. Derek seneng. Mohon izin ya Bapak, saya suka nyawer santri. Niki santri nggih? Nggih santri tapi rada tuwa sithik ngaten niki. Jadi saya suka nyawer santri. Kalau santri niku kan belajar mendawamkan solawat. Apalagi dengan budaya yang begitu luar biasa. Niki saya solawatannya juga harus menyesuaikan. Mergo niki pakai alat gending dados nggih. Make niki judulnya perahu layar Bu. Tapi saya rubah liriknya. Menyesuaikan dengan pengajian hari ini. Jane yo mandan cerdas jane Bu. Cuma orang nasi ngakoni. Shallu ala Nabi Muhammad. Kembali malih. Jadi ciri-ciri anak soleh solehah menurut kitab Qatrul Ghais, pertama mau melanjutkan tali silaturahimnya orang tua. Yang kedua nyarutangi utang piutang almarhum orang tuanya. Dan yang ketiga adalah anak yang soleh solehah mau melanjutkan amal soleh orang tuanya. Bapak Haji Makmur almarhum ternyata kagungan riwayat sejarah yang baik wonten ing kene Tunggul Rejo. Sehingga Nun Sewu dengan kultur budaya Tunggul Rejo yang Nun Sewu begitu indah, maka ternyata sak putra wayahipun berusaha untuk wontenaken pengaosan wonten ing Tunggul Rejo. Berarti niki ciri-ciri anak yang soleh solehah. Sebab tenggene kitab Tanwirul Qulub dijelaskan bahwa almarhumah ruh di alam barzah tiap hari berdoa. Doanya mayit di dalam kuburan, Allahumma j'al ahli min ahlil ibadah. Begitu doanya mayit di kuburan. Saya ulang, niki teng kitab Tanwirul Qulub. Ternyata yang masih hidup berdoa, yang sudah wafat tetap berdoa. Bedanya kalau orang masih hidup, ketika berdoa ada kesempatan diijabah oleh Allah. Dan setiap doanya mendapatkan ganjaran pahala. Tapi yang sudah wafat, walaupun sampai detik hari ini, ruh di alam barzah berdoa, tapi ternyata ruh teng alam barzah antu kendungo ada kesempatan diijabah oleh Allah, tapi setiap doanya tidak mendapatkan ganjaran. Maka menurut kitab Tanwirul Qulub, mayit-mayit teng kuburan tiap hari berdoa, Allahumma j'al ahli. Ya Allah, jadikanlah anak keturunan kami min ahlil ibadah. Jadi keturunan yang rajin ibadah. Begitu doanya mayit teng kuburan. Tapi ternyata tidak sedikit ahli waris ketika ziarah ke kuburan, bukannya baca Yasin, bukannya maca Al-Qur'an, malah takon nomor togel. Sing teng kuburan mau lagi berdoa. Loh kok malah sing urip jaluk nomor togel. Gak habis fikri saya. Fikir. Maka ternyata ciri-ciri anak soleh dan solehah adalah mau melanjutkan tali silaturahimnya orang tuanya, rutangi sangkut paut almarhum orang tuanya, sampai mau melanjutkan amal solehnya orang tua, sampai Sayyidina Ali karramallahu wajahah titip pesan sama kita. Sayyidina Ali niku terkenal Masya Allah khalifah yang begitu cerdas. Saking cerdasnya Kanjeng Nabi sampai dawuh begini, ana Madinatul Ilm wa Ali Babua.
Kalau saya adalah kotanya ilmu, maka Ali adalah pintunya. Saking cerdasnya Sayyidina Ali. Dan ternyata Sayyidina Ali titip pesan. Warisan orang tua terhadap anaknya bukan sertifikat tanah. Bukan sertifikat jabatan. Bukan ambaning sawah. Apa malih sertifikat vaksin. Ora kanggo. Tapi ternyata warisan yang terbaik orang tua terhadap anak bukan masalah benda, bukan masalah harta, tapi ternyata Sayyidina Ali titip pesan sama orang tua, warisan yang terbaik yang pertama al-hilmu. Saya ulang, al-hilmu. Arif, bijaksana, tahu posisi, tahu penempatan. Saya belajar saking Hajah Eyang Makmur. Ibu Hajah Eyang Makmur makin niki titip pesan teng kula. Memang pendidikan orang zaman dulu nggak semuanya betul, nggak semuanya salah. Maka kurang etis orang titelnya sudah insinyur, jabatannya dhuwur, tapi sampai ngece karo tukang tandur. Apalagi sampai menyalahkan metode parenting orang zaman dulu. Walaupun parenting orang zaman dulu niku nggak semuanya betul, nggak semuanya salah. Contoh kecil. Orang tua kita mendidik anak niku pakai al-hilmu. Nduk, ojo jagongi bantal. Nek jagongi bantal mengko boko ngewud. Piyayi mriki paham banget. Berarti nun sewu bokonge wong Cilacap kali bokonge Piyayi Tunggulrejo ki padha bae. Mohon maaf. Ini bukan mitos. Ini bukan tahayul, tapi ternyata orang tua zaman dahulu telah mengonsumsi metode pendidikan muqtadul hal. Saya ulang, muqtadul hal menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Contoh, hari ini Pak Kombes menyiapkan kursi khusus nggih ceramah kula. Kayunya kayu jati, sofane empuk dilenggai. Seenak-enaknya nyaman kalau lenggah teng mriko. Maksud Pak Kombes, saya duduk di kursi sofa, ngajine nyaman, ngajine enak, ngajinya lama. Politik nih kok Pak. Tapi muktadul hal, supaya saya ngajinya enak tentunya kursinya sofa. Tapi senyaman-nyamannya kursi sofa ditempatin, giliran cacing singken lungguh teng kursi sofa. Kira-kira cacingnya awet urip nopo cepet mati? Cepet mati wong dudu panggonane. Gak usah mawi cacingnya digebug. Gak usah mawi cacingnya harus dijagongi. Cacing kan lungguh teng kursi sofa, yuk cepet mati wong dudu panggonane. Ternyata orang tua kita telah mengajarkan hal itu Bu. Dengan bahasa filosofi, bahasa tasawuf yang tinggi, Nduk. Ojo jagongi bantal, nek jagongi bantal bokong ngewud wudunan. Bantal niku memang sekedar benda, tapi bantal niku tempat istirahatnya kepala. Mohon izin, kepala niku adalah bahasa Indonesia Pak. Basa krama inggile mustaka, basa krama biasa sirah, cara basa anu Tunggul Rejo Astagfirullahaladzim. Iki nembe wonten dalam sejarah pengajian jamaah ngendas-ngendasno bunyai iki nembe ana apa? Yakin Tunggul Rejo tok. Kepala adalah organ tubuh yang paling terhormat. Saking pentingnya ini kepala, orang yang paling penting di desa Tunggul Rejo disebut kepala des. Kepala des, bukan dengkul desa. Orang yang paling penting di sekolah disebut kepala sekolah. Maaf, bukan wudel sekolah. Bahkan kita masih bisa disebut manusia sebab tesi ono sirahe. Bukti nyoto. Tengah wengi Lurah Tunggul Rejo kerawuhan tamu. Ono sing ketok-ketok pintu bareng dibuka lawangi teng Pak Lurah Tunggul Rejo. Ternyata tamune Pak Lurah Tunggul Rejo, maaf kakinya buntung. Maaf tangannya juga cacat.
Maaf, netrane buta nggak bisa melihat. Setelah Pak Lurah Tunggulrejo melihat ada tamu disabilitas, oleh Pak Lurah langsung dipun persilakan masuk ke dalam rumah, dipun paringi unjukan, diparingi daharan, plus dikasih sodakoan. Kenapa kok tamunya Pak Lurah dikasih sodakoan oleh Pak Lurah Tunggulrejo? Karena Pak Lurah Tunggulrejo terkenal orangnya sangat dermawan. Lurah Tunggulrejo loman mboten, Pak? Loman. Saestu. Ya jajal tak tetene ngesuk melu mundang mumpuni apa ora. Namanya pengakuan kan harus ada pembuktian, Ibu. Cuman ngaku-ngaku doang mana saya percaya sama lurahnya sampean. Pak Lurahnya yang mana nih, Pak Lurah nih? Oh, sama yang kumisnya jelabet, geng. Pak Lurah berkah banget Pak, warganya jenderal Pak. Ya Allah, matur nuwun niki kula difasilitasi bisa silaturahim ketemu sama Pak Kepala Desa Barang sak warga Tunggulrejo. Matur nuwun sangat Pak Kombes. Lanjut. Sampai jam berapa nih ngaji? Jam 2. Jam 12 apa 2 sore? Jam 2 sore? Ya Allah. Saya naik tadi jam 10 kurang 1/4. Turunnya jam 2 sore. Berarti ngajinya 4 jam. Ya Allah. Bukan masalah bayaran Ibu. Kalau ngaji nyampe jam 2 sore. Berarti sholat zuhurnya 2:30. Ya lo modelnya wong Tunggulrejo pancen. Zuhur ke asaran, asar ke maghriban. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa. Allahumma. Tadi sampai apa lupa lah. Oh iya, tapi beda cerita. Tengah malam, Pak Kombes Haji Muhammad Nur Subhan kerawuan tamu. Ada yang ketok-ketok pintu, bareng dibuka pintunya sama Pak Kombes. Ternyata tamunya Pak Kombes Muhammad Nur Subhan. Tamune sikile genep loro. Tangannya genep 2. Tapi del tekan gulu sirai longko. Koyo kayane sekelas jenderal mawon weruh tamu langkah sirahe lawangnya langsung tutup jebret. Pak Kombes mlebet teng kamar terus ngeloni bantal guling sing bisa ngentut. Pak Kombes sama bilang sama sang istri, "Ayang embeb, iya Mas Al. Onten napa kok mlayu-mlayu saka njaba, Pak?" Niki tamu sing tak bukakno lawang jebule dudu menungso. Bisane Pak, longko sirahe. Kepala niki organ tubuh yang paling terhormat dan paling penting. Bantal niku memang tempat istirahat, hanya sekedar benda. Tapi bantal pun entuk berkah kepala, derek mulya niku bantal. Lah kok dijagongi bokong? Ngece mboten? Ngece namanya. Lah kok bantal biasa nggo manggon sirah dibokongi, namanya enggak muktadul hal. Maka ternyata orang tua kita zaman dahulu susah ngucap muktadul hal, hanya antukin didik sang anak. Nduk, ojo jagongi bantal. Nek jagongi bantal bokong ngewud. Dunan. Ternyata orang tua kita dulu cara mendidik anak pakai tasawuf. Filosofinya tinggi. Maka warisan yang terbaik kepada anak yang pertama al-hilmu, yang kedua al-ilmu. Orang tua wajib mewariskan ilmu kepada anak-anaknya. Sedangkan menurut kitab Syarah Sulamu Taufik, ilmu orang tua terhadap anak dibagi 2. Yang pertama ilmu ubudiyah, tata cara wudhu, tata cara sholat. Minimal anak keluar dari rumah dia bisa membedakan mana yang membatalkan wudhu dan mana yang membatalkan sholat. Yang kedua, disebut orang tua yang memang betul-betul menjadi orang tua kalau memberikan ilmu sesuai dengan kapasitasnya. Yaitu menurut Syarah Sulamu Taufik, dereng saged diwastani tiang sepuh kalau belum mengajarkan ilmu asasul kasbiyah fil bait. Saya ulang, orang tua belum disebut gugur kewajiban kepada anak apabila belum mengajari ilmu asasul kasbiyah fil bait, ilmu tata cara nyambut gawe
pekerjaan di dalam rumah. Entah wong sugih, entah wong ora duwe, entah anak perempuan, entah anak laki-laki, orang tua wajib mengajarkan anak toto cara nyekel sap. Nyekel sap. Kula rada direwangi, Bu. Bene kula lek ngaji sampai jam 2 sore tenanan iki. Ulangi. Belum bisa disebut orang tua kalau belum mengajari asasul kasbiyah fil bait, ilmu tata cara nyambut gawe pekerjaan rumah. Bu anak lanang, bu anak wedok, putrane kombes entane putrane Pak Kepala Desa, putrane tukang deres napa dene putrane petani. Orang tua wajib mengajarkan anaknya tata cara nyekel sap, nyuci pir, nyuci baj, nyumet kom, ngumbahi cauk. Mohon izin. Jangan hanya gara-gara saya ngucap ngumbahi cawet, kemudian saya dicap kasar atau vulgar. Karena ada yang lebih kasar ketimbang diucap. Siapa? Anak sudah baligh, anak sudah mukallaf, SMP, udah SMA, tapi maaf, celono daleme masih dicuci-cucikan oleh orang tua atau pembantunya. Niku disebut orang tua yang tidak mengajarkan ilmu asasul kasbiyah fil bait. Onten teng mriki lare SMA nun sewu celana daleme dicucikno ning mae. Onten anake sapa jane ya Allah. Lagi putrine kombes mawon celana dalem ngumbahi dhewe kok. Anake sapa janjane kaya ya ha. Ada orang tua ngucap begini, maaf, mumpuni saya ini dari sejak kecil anake wong sugih, saya punya pembantu. Anak saya nggak boleh saya ajari nyuci baju. Saya ngomong sama anak, "Nduk, isuk sekolah, sorene les, bali les ora usah nyekel sapu, langsung mapan turu." Niatnya bagus. Tapi kebablasan. Ini saya ceramah bukan nafsu saya yang ngomong. Ini dasare teng kitab malih, Bu. Jadi kalau ada orang tua, mohon maaf, celono daleme anak desi dicuci no teng gene ibuke, niku sama halnya Anda merendahkan derajat Anda sendiri sebagai orang tua. Maka jangan salahkan ketika ono anak gampang nyepelek no tiang sepuh. Minimal anak disuruh tanggung jawab dengan apa yang melekat di dalam badannya. Orang tua ngajari nyambut gawe ning omah, mohon maaf, pekerjaan rumah jangan dianggap beban, tapi skill, keahlian yang harus dimiliki oleh setiap anak. Ono malih tenggene dusun warga ngucap ngene, mumpuni aku iki tukang macul. Nek aku tukang macul, anakku aja dadi tukang macul, minimal anakku dadi gubernur. Bagus, Bu. Melarat ojo diturun-turuno, tapi ngajari anak bab nyambut gawe pekerjaan rumah adalah kewajiban setiap orang tua terhadap anaknya. Tepuk tangan dulu dong. Wis gede tua sih diperintah kon keprok ngono kowe. Mohon izin Ibu. Bapaknya tukang macul. Cita-citanya ayahnya, si anak gak boleh jadi tukang macul. Tapi apa salahnya, Wak? Anak digawa maring sawah. Kon ngerti, oh jebule dia kuliah, dibiayani nang tukang macul. Oh jebule dhek ngaji dibiayani karo keringete petani. Bu anak lanang, bu anak wadon. Supaya anak ngerti endi wungkal, endi arit. Mana galeng, mana mopok, mana gawe papan sebarang. Oh, jebule wong tandur ngono kuwi. Oh, jebule wong damel papan sebarang ngono kuwi. Nyuk, sretet, gesruk. Nyuk, sretet, gesruk. Apa lho kula nganake tukang macul? Bapake kula tukang macul, anaknya dadi tukang ceramah. Kalau ayahnya seorang petani,
Dan cita-cita sang ayah nggak boleh anaknya dados tukang macul, apa salahnya anak digawa maring sawah. Mulane sekelas kombes mon kersa gowes maring sawah, Bu. Gowes niki, khususnya menawi tanggene Tunggul Rejo. Ternyata karena memang kepingin duwe putra putri sing pirsa, karena anaknya dibesarkan. Putra putri dibesarkan ketika orang tuanya memang pun sukses, bergelimang jabatan. Maka ternyata Pak Kombes pun kepingin putra putri ini serawung tenggene masyarakat. Mula kenapa dinten menika ken sami hadir wonten ing pengaosan, wonten ing kene Desa Tunggul Rejo, alhamdulillah derek seneng. Soale Bu, orang tua zaman sekarang betul-betul bingung didik anak. Mula tesi diontenaken acara tedak siten ngeten niki bukan nun sewu acara lanjutaken acarane tiang Hindu tiang Buddha niku mboten. Tapi niki ben bener-bener anak ngertos jebule lemah niki memang betul-betul rekoso. Urip ning dhuwur bumi niki ya betul-betul kudu prihatin. Pirsa supados anak niki ternyata kepingin sukses ya kudu gelem rekoso. Kepingin bisa melaku ya kudu ngerti lemah terlebih dahulu. Maka alhamdulillah kula panjenengan sedaya rawuh wonten ing pengaosan dinten menika adalah ternyata dalam rangka bagaimana orang tua mendidik anak dan orang tua wajib pirsa apa yang jadi hak kewajibannya kepada sang anak. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Bu, orang tua zaman sakniki bingung cara didik anak. Dikerasi, ditegasi setitik mboten pareng. Kalau ditegasin dikit, katanya mental psikisnya yang terguncang. Padahal sang ibu cuma mau niat ngasih shock attack. Anak niku digentak setitik ben ngerti latihan dasar kepemimpinan, ben ora kagetan. Anak cuma ditegur, aja kaya kuwi. Bocah jawab, "Mama jahat." Bapake pun wudu. Anak belum juga mandi. Wis diperintah konatus disiapno banyu, malah durung adus-adus. Bapake namung ngasih efek jerah. Putrane kupinge diselentik, ceter. Bocah jawab, "Ayah udah gak kayak dulu. Ayah udah gak sayang sama aku." Bocah langsung curhat di dalam surat mangkat minggat. Anak zaman sekarang kalau minggat-minggat betulan. Ya Allah, maaf ibu, mental anak niku memang masing-masing. Bocah 5, sipate 5. Klopo setundun mon rak kembar kabeh. Ana sing klopo kiring, klopo dari, klopo kopior, klopo gabuk, parah malih klopo ngger budeg. Niku klopo. Anak 3, sifatnya 3. Maka orang tua coron didik anak dengan 3 cara. Ndak bisa mental orang niku dibanding-bandingkan. Ada orang mentalnya sehat, tapi non sewu badannya disabilitas. Tapi onten orang kelihatannya fisiknya sehat, tapi ternyata mentalnya lemah. Kayak kemarin nih kita Jakarta kasus, ada seorang ibu muda mengalami baby blues. Panganan nopo ki baby blues, Bu? Baby blues niku shock, depresi, stres berat, duwe anak dereng iso ngrumati, kaget dereng saged ngurus keluarga, sehingga punya anak pertama lagi stres-strese, bocah rewel nangis gak meneng-meneng, suaminya gak berada di rumah, gak ada di sampingnya, kadang-kadang mertuane yo rewel. Gak ada tempat curhat, gak bisa bersosialisasi dengan baik. Akhirnya putrane tesi umur sekitar 1,5 tahun badhe dibalangno teng rel kereta api. Di depan banyak orang niku. Kemarin di Jawa Timur kejadian. Seorang ibu muda mengalami baby blues juga. Putrane nangis gak meneng-meneng. Tanggane protes. Jenenge bocah nangis kan memang wajar. Tapi namanya ibu sedang lagi stres, depresi. Gak bisa curhat. Putrane nangis gak meneng-meneng. Akhirnya supaya meneng teng ibu bayine cemplung ke sumur dan langsung meneng. Kan bayinya nangis. Gak meneng-meneng.
Ibunya stres, gimana caranya anak meneng? Akhirnya teng ibu cemplung ke sumur dan langsung meneng tekan saprene. Naudzubillahi min. Di Indonesia banyak ibu muda yang stres, depresi berat. Memang kita nggak boleh membandingkan mental orang gitu nggih. Wong niku mentalnya kiambek-kiambek. Tapi kurang pas kalau baby blues niku adalah salah satu faktornya nikah terlalu muda. Nyatane mbiyen orang tua kita 15 tahun nikah wajar. Padahal memang zaman dulu belum ada undang-undang secara biologis belum mateng. Tapi zaman dulu dari umur 8 tahun wis biasa ngomong adi-adine. Terus akhirnya setelah nikah gak kaget. Anake rolas dadi wong kabeh, ora ono sing dadi cempek. Tentunya setiap keluarga yang ada permasalahan Bu, niku wajar. Cuma zaman dulu niku Masya Allah, maring pawon kudu siap kelari, siap kayu bakar. Arep masak dadak napeni beras, nginteri beras. Arep masak kudu dadak mesusi barangan. Kira sama susi napa mboten? Nggih, lah zaman sekarang kita hidup di zaman serba tunyuk. Arep masak nunyuk, liwet nunyuk, ngodhok wedang nunyuk, adus nunyuk, golet bojo nunyuk teng HP, Pak. Lah kok gampang mengalami stres depresi? Niku kan aneh. Kalau zaman dulu dengan kehidupannya yang keras dan zaman sekarang nun sewu dengan fasilitas yang begitu enak, maka kok bisa stres, kok bisa depresi? Berarti kurang adanya komunikasi yang baik antara seorang suami dan seorang istri. Kan seperti itu jawabannya. Apa malih jadi bayangkari dados ibu PKK. Ternyata tiap hari ditinggal tugas oleh seorang suami. Ngurus anak dewe, urip nang perantauan, urip tesi ngontrak. Maka gampang stres. Hingga kemarin Pak. Di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, 526 suami berangkat ke pengadilan agama untuk menalak istrinya secara berjamaah. Nggak percaya? Searching teng Google. Lagi rame dibahas. Jadi yang stres gak cuma ibu-ibu, bapak-bapak tuh stres. Bahkan maaf Bu. Rata-rata wong edan sinting kentir alias gemblung ki lanang. Loh, enggak kabeh, Pak. Tapi rata-rata tiang gemblung. Ki wong lanang. Sampai di Bojonegoro 526, tadinya cuma 374 laki-laki. Sekarang naik menjadi 526 suami berangkat ke pengadilan agama menalak istrinya secara berjamaah hanya gara-gara mangkel, nek nganti jelek. Dino-dino dibanding-bandingno karo bojone tanggan. Bu, cari nafkah zaman sekarang susah banget. Saestu. Kula sumerep ibu-ibu temriki glowing-glowing kabeh. Ndelok bapak kok ireng bungut-bungut kabeh ngeten iki ya Allah. Baju kawit tahun 2017. Benike wis ucul durung ditandani ya Allah. Mau niku baju multifungsi. Nggih kondangan nggo hajatan meme gabah sampai adol pitik maring pasar klambine kuwi mawon. Tesi syukur alhamdulillah malah kadang-kadang bajune gambar partai. Para pemilu sih. Cari duit zaman sekarang susah Ibu. Maka bapak-bapak keluar dari rumah untuk bekerja nyambut gawe walaupun jadi tukang macul. Kata Nabi, rijalun kamilun. Seorang suami keluar dari rumah untuk bekerja, rijalun kamilun. Tegas, berwibawa, berkarisma, penuh rasa tanggung jawab. Ojo melehoy kaya bandeng presto. Wong lanang mung plompong, plompong. Kedadar, kedodor.
Lembarak, lembur, petelesan kotor. Lanang ngarep-arep BLT karo PKH. Rijalun kamilun. Keluar dari rumah untuk bekerja, penuh rasa tanggung jawab, disiplin, tegas, berwibawa. Ojo kebalik. Nek neng jobo isine karo bakul kopi, hahaha. Tapi kalau di rumah galak sama istri sendiri, ada orang laki di sini begitu? Ada. Mangkat wonge. Seorang suami kata Nabi keluar dari rumah apa malah jadi kombes. Rijalun kamilun, berwibawa, penuh rasa tanggung jawab. Tapi ketika pulang dari kantor Kuala Lumpur, suami pulang dari kantor, ketemu anak istri di rumah, katiflin kata Nabi. Pak Kombes mohon izin. Di kantor rijalun kamilun, tegas. Tapi kalau di rumah katiflin. Seperti anak kecil yang bermanja dengan ibunya. Lemah lembut kalau di rumah. Biar anak ngelendot juga sama bapaknya. Gak cuma ngelendotnya sama ibunya. Bu Aja Lilis langsung. Ternyata benar di mana-mana anak laki itu senangnya ngelendot sama ibunya. Betul ya Mas ya? Berarti ini memang suami keluar rumah harus rijalun kamilun. Tapi kalau di dalam rumah harus katiflin. Bagaikan anak kecil yang berbanja dengan ibunya, lemah lembut. Soalnya maaf punten ibu. Seorang suami gampang stres juga. Gak cuma ibu-ibu yang mengalami baby blues. Ternyata bapak-bapak pun bisa sampai tingkat stres hingga depresi berat. Maka seorang istri dicarikan nafkah sama suami. Walaupun gajinya cuma 80.000 sehari. Yang ikhlas dulu bu. Sing sabar nerimo dhisik. Kalau malam udah pakai krim malam, tolong krim paginya nggak usah dipakai. Ngirit. Cari rezeki taruhannya nyawa. Sampai-sampai ibu, seorang laki-laki kerja nyambut gawe walaupun sehari cuman gajinya 80.000, tetap rezeki yang bersih, halal dan thoyyib bisa nyukupi kabeh kebutuhan keluarga. Tapi kalau ada istri gak puas dengan kinerja sang suami, dia menuntut macam-macam bahkan gak syukur atas gaji seorang suami, mohon maaf, istri mau cari kerja sendiri gajinya lebih besar ketimbang suami, tetap gak bisa nyukupi kebutuhan keluarga. Karena begini konsepnya. Mbak Nyonya Karita, ibundanya Ananda Saira, alhamdulillah beliau seorang dokter ibu. Istri kerja dapat izin dari suami, dia punya gaji, berarti itu adalah mutlak harta istri. Saya ulang. Wong wadon kerja, nyambut gawe, diizini dan diridhoi oleh suami, istrinya dapat gaji, mutlak itu harta istri. Tapi suami cari nafkah, golet rezeki pondok duwe gaji, maka gaji suami, gaji istri juga. Karena harta suami tetap harta istri juga. Mulane kenging nopo, seorang suami tanggung jawabnya berat luar biasa. Suami cari nafkah, di dalam nafkah yang dicari suami itulah rezeki seorang perempuan. Mulane wong wadon kerja uli gaji dhewe, suami kerja nyambut gawe, gaji suami, gaji istri. Mantep enggak tuh? Mantep bener bu. Ya ampun. Ora stres kepriwe ngene dadi wong lanang. Maka maaf punten, kalau ada seorang istri kok nggak puas dengan kinerja suami, bahkan dia ngeluh. Hei bojoku, jare dadi polisi malah uripe rekasa. Menye waktu lagi gadis, mangan apa baik keturutan. Jajan apa baik oke. Barang siki dadi bojo polisi malah anaknya 3,5. Sing telu wis nang jaba setengah sing nang jero weteng.
Iki gaji pas-pasan pirang boro tuku skincare. Kadang-kadang tuku susu be nggo bocah ora cukup. Tuku popok be mung separo bungkus. Pancen bener wong lanang ora becus gone nyambut gawe. Ketika ada seorang istri ngeluh seperti itu, dia kepingin cari nafkah sendiri, silakan. Tapi kalau sifat istri adalah dinafkahi, bukan menafkahi. Kalau sifatnya istri ingin menafkahi keluarga, gak usah jadi istri, jadi rondo baik. Iya bu, rondo cerai mesti rata-rata sugih. Kenapa rondo cerai rata-rata sugih? Karena orang kuat dikuat-kuatno. Dia ingin membuktikan kepada sang suami, dia mampu menghidupi diri sendiri. Orang sugih kepriung mikiri wetenge dhewek. Rata-rata rondo cerai sugih, orang kuat dikuat-kuatno. Dandani gendeng bocor bisa klopo pinter. Nggawa gas LPG kuat kesambar mbledek si urip. Inilah kenapa otoritas talak dipegang oleh seorang laki-laki. Istri gak megang talak. Yang megang talak adalah seorang laki-laki, seorang kepala rumah tangga. Sebab secara ilmu psikis laki-laki dianugerahi oleh Allah 86% mikirnya pakai logika. Wong lanang 86% mikirnya pakai logika. Mula nek jengkel meneng. Gak mau cerewet, soalnya nek cerewet khawatir mbok nanti gampang ngucap talak. Karena suami megang talak. Nganti cerewet jengkel, gampang ngucap talak niku bahaya. Inilah kenapa talak dipegang suami. Soalnya nek 86% mikirnya pakai logika. Sekali marah, diem. Jadi nek ono wong lanang jengkel nesu kok cerewet. Itu perlu dipertanyakan kelanangannya. Lanang temenanan apa ora? Lanang kok cerewet lambene lemes. 86% secara psikis wong lanang mikirnya pakai logika, tapi seorang perempuan dianugerahi oleh Allah secara ilmu psikis 86% mikirnya pakai rasa, emosionalnya tinggi. Jadi kalau istri niku seorang perempuan dari 100% badannya 10%-nya tulang, 10%-nya daging dan 80%-nya lagi adalah amarah yang meluap-luap. Jadi kalau istri lagi marah, suaminya saja bingung membedakan mana istri sendiri dan mana harimau Sumatera. Wong wadon nek nesu, ngene ngecomprang kaya kenal pot bocor. Sampai zaman ijab kabul be diodek. Wong wadon niku. Jangankan megang talak, istri nggak megang talak aja kalah debat mesti njaluke cerai. Wong wadon kalah debat mesti njaluke cerai pegat pe kinyung pegat kinyung ki Pak. Istri kalah debat njaluke cerai pegat penyung ki pegat nyung ki Pak. Suaminya udah marah megang piring, wis untung syukur alhamdulillah istrinya nggak ditabok. Mesti lanang bis ngamang-ngamang piring kok masih wadon nantang pateni bebeknya pateni nyung ki. Wis syukur ke piring ora dibanting. Lho kok malah sing wadon nantang-nantang busungna dodok, kudune kan sing lanang jengkel nesu didemno, direndahno nggone emosi, didem-demi. Lho kok malah sing lanang nyekel piring, sing wadon busung-busung pateni be pateni nyongke. Bukan perempuan sini, Pak. Sono. Dilacap meneh. Walaupun saya tukang ceramah Pak, besok kalau saya udah punya suami, eman banget karo bojoku Pak. Tak lus-lus dino-dino. Dalam-dalam, kapan? Ora usah mawin jenengan ngatur wektune Pak. Wong sing arep nglakoni nyong kok malah ditakoni kapan. Mohon izin Pak, nikah itu gampang Pak. Saya ulang. Nikah itu gampang, yang susah ngerawatnya Pak. Betul Bu? Betul Bu? Soalnya banyak orang siap menikah tapi belum siap berumah tangga. Makanya ini mantunya Pak
Kombes umurnya 25 tahun baru nikah. 25 Pak. Saya 17. Bukan perawan tua ya, sorry, hello. Saya 27 tahun belum nikah, bukannya nggak laku ya. Tapi 27 tahun saya belum nikah karena belum ada laki-laki yang beruntung mendapatkan saya. Ada yang ngomong lagi di belakang, mulane ojo kakean milih mumpuni. Loh, nikah kok nggak milih? Jangankan putrinya Pak Kombes, jangankan mumpuni seorang public figure, putri Anda nikah, kuwi kudu milih. Nek ora milih ulihe grandongan nyang-nyangan lho. Saya ulang Pak. Jangankan sekelas putrinya Pak Kombes, putri Anda nikah, kuwi kudu milih. Sebab apa? Seorang laki-laki, seorang suami, seorang kepala rumah tangga, Mas Lalen. Vio Ladi. Mas Vio Ladi yang mana nih? Oh iya, langsung aja mantep banget, Bang. Berarti kan penuh dengan tanggung jawab, rijalun kamilun. Mas Vio, ternyata seorang laki-laki tanggung jawabnya berat luar biasa. Istri haid datang bulan, kok seorang suami gak ngajarin bab haid kepada sang istri. Artinya sang suami utang sama sang istri, dan di akhirat kelak boleh istri nagih utang sama suami. Beratnya tanggung jawab laki-laki. Maka kemarin Mas Vio pas lagi ijab kabul tahun 2021. Habis ijab kabul berbes mili nangis. Kenapa? Saking beratnya tahu tanggung jawab seorang suami. Istri melahirkan, gak tahu mandi wiladah. Apa itu mandi wiladah? Mandinya seorang istri habis melahirkan. Itu di luar nifas. Belum ngebahas bab nifas. Banti seorang perempuan istri melahirkan gak tahu apa itu mandi wiladah. Maka tanggung jawab seorang suami dan pihak keluarga suami sampai akhirat. Bahkan Mas Vio ngurusin tali pusar bayi aslinya adalah mutlak tanggung jawab seorang kepala rumah tangga. Dasarnya adalah kitab Majmu, kitabnya Mbah Soleh Daran. Pak Kombes langsung marahin anaknya. Sampai diputer kayak juragan kambing, Pak Kombes itu peci. Sampai langsung ngemarahin anaknya sendiri. Tuh dengerin, yang ngurusin tali pusar malah ibu. Seneni anaknya lanang. Tapi ini tanggung jawab suami dan pihak keluarga suami. Niku ngaten niku. Jadi berarti pihak keluarga suami, ibunya Mas Vio kemarin juga ikut maringi pengarahan sama putri mantunya. Niki memang tanggungan aturannya seperti itu. Dasarnya apa? Dasarnya di kitab Majmu, kitabnya Mbah Soleh Darat. Jadi kalau ada seorang laki-laki ngurusin tali pusar anak sendiri kok punya rasa jijik. Kayak termasuk ganti popok gak mau. Ketawanya nih pada penuh dengan mencurigakan. Ya gak apa-apa, namanya juga ngajinya bab tedak siten Pak. Ternyata sampai seorang kepala rumah tangga pun ngurusi popok niku bukan merendahkan derajat seorang suami niku mboten Pak. Justru niki ada aturannya, ngurusin tali pusar anak adalah tanggung jawab seorang kepala rumah tangga. Sampai seorang suami ngurusin tali pusar anak sendiri kok punya rasa jijik. Maka ibarat seorang suami hidungnya gerumpung tapi nggak kroso. Gerumpung niku napa nggih ngapunten, nggak punya tulang hidung, nggak punya daging hidung, jadi nun sewu irunge bablasan koyok terowongan Casablanca. Jadi ngurusin tali pusar adalah tanggungan seorang kepala rumah tangga. Dan ketika ngurusi tali pusar anak sendiri diniatkan dalam rangka ngajarin wudhu sama anaknya. Dan kemudian tali pusarnya dimasukkan kendil, kemudian kendilnya dipendem. Niki aturannya begitu memang. Ini bukan musyrik boten, justru dilepetakan kendil terus dipendem karena tali pusar adalah salah satu bagian anggota badan kita, tetap mengebumikannya koyok dene mengebumikan jenazah. Nah, terus kudu dikubur, syariatnya seperti itu. Maka sampai tanggungan tali pusar aja tanggung jawab seorang suami.
Maka kalau ada seorang suami dia melanggar peraturan, apalagi melanggar sirah taklik, maka seorang istri walaupun gak megang talak, istri boleh menggugat cerai suaminya kalau seorang suami telah melanggar hak dan kewajiban sebagai seorang suami. Contoh melanggar sirah taklik. Padahal pas